Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang. Untuk sobat semua, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan murid Empu Purung mencoba mencari perkara dengan menjajal prajurit Singosari. Murid Empu Purung tidak tahu bahwa yang dijajalnya adalah Mahisa Bungalan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun telah bersiap menghadapi kemungkinan yang akan datang. Sejenak ia memandang anak muda yang berdiri di hadapannya. Namun sejenak kemudian ia sudah harus melompat menghindar, karena anak muda itu sudah mulai menyerangnya dengan garang. Mahisa Bungalan sempat menilai serangan itu sebagai seorang yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang tinggi. Maka ia pun segera mengetahui bahwa sebenarnya lah anak muda itu adalah anak muda yang baru saja mendapatkan beberapa jenis ilmu kanuragan. Mahisa Bungalan menarik napas dalam-dalam, namun jika anak muda itu menghadapi prajurit Singosari yang baru saja menyelesaikan pendadaran, mungkin ia masih akan dapat tertawa. Tetapi yang dihadapi adalah kebetulan sekali seorang yang bernama Mahisa Bungalan, anak Mahindra. Karena serangannya yang pertama gagal, maka anak muda itu pun segera mengulangi serangannya lebih cepat dan lebih keras. Namun Mahisa Bungalan masih berusaha untuk menghindar agar tidak terjadi benturan kekuatan. Tapi sikap Mahisa Bungalan itu telah membuat anak muda itu semakin marah. Geraknya menjadi semakin cepat dan mantap, karena ia menyangka bahwa prajurit Singosari itu hanya mampu melompat menghindar serangannya. Namun pada serangan ketiga, Mahisa Bungalan bersikap lain. Ketika anak muda itu melompat sambil memukul ke arah dadanya, maka Mahisa Bungalan pun bergeser ke samping. Ia berhasil menangkap tangan anak muda itu dan dengan dorongan kekuatan serangannya sendiri, Mahisa Bungalan menariknya dalam sebuah putaran. Tetapi pada putaran berikutnya, Mahisa Bungalan telah melepaskan tangan itu, sehingga anak muda itu pun terlempar beberapa langkah. Bahkan putaran itu telah mengganggu perasaan keseimbangan anak muda itu. Sehingga karena itu maka ia pun telah terhuyung-huyung dan kemudian terjatuh beberapa langkah dari Mahisa Bungalan. Cara Mahisa Bungalan melemparkan lawannya ternyata telah meledakkan tertawa beberapa orang prajurit Singosari yang melihat perkelahian itu. Meskipun mereka berusaha menahannya, apalagi kemudian ternyata Mahisa Bungalan tidak bersikap sebagai seorang yang benar-benar berkelahi dalam permusuhan. Mahisa Bungalan tidak memburu lawannya yang tertatih-tatih berdiri dan mempergunakan kesempatan itu untuk menghantamnya dan menjatuhkannya lagi. Ia hanya melangkah perlahan-lahan, mendekat dan kemudian berdiri dengan tenang menunggu lawannya berdiri tegak. Wajah anak muda itu menjadi merah padam. Kemarahannya benar-benar telah melonjak sampai ke ubun-ubun. Karena itulah maka ia pun segera tegak berdiri dan siap untuk bertempur dengan segenap kemampuan yang ada padanya. Mahisa Bungalan telah berdiri tegak menghadapinya dalam sentuhan-sentuhan yang telah terjadi. Maka Mahisa Bungalan pun segera mengetahui bahwa ia tidak perlu bersungguh-sungguh menghadapi anak muda itu. Apalagi Mahisa Bungalan tidak mengetahui latar belakang yang sesungguhnya. Kenapa anak muda itu telah menyerangnya? Sesaat anak muda itu memperbaiki kedudukannya, kemudian ia mulai dengan serangan-serangannya
kembali. Namun ia sama sekali tidak berhasil menyentuh lawannya. Bahkan pakaiannya pun tidak. Maisa Bungalan dengan sengaja hanya menghindari serangan anak muda itu tanpa membalas menyerang. Ia ingin membiarkan anak muda itu kelan dan menghentikan perlawanannya atas kehendak sendiri. Seperti yang diperhitungkan Maisa Bungalan, semakin lama pemuda itu pun menjadi semakin lemah. Tapi sejalan dengan itu, kemarahannya pun menjadi semakin membakar hatinya. Maka tenaganya sudah menjadi jauh susut. Sementara Maisa Bungalan seakan-akan berkeringat pun belum. Apalagi beberapa orang prajurit Singosari yang menonton perkelahian itu, setiap kali mentertawakannya, maka ia pun telah kehilangan pengamatan diri. Hampir di luar sadarnya, maka ia pun telah mencabut pisau belati yang terselip di dalam sarungnya di punggung. Maisa Bungalan mengerutkan keningnya dengan nada datar. Ia berkata, "Kau sudah kesurupan. Apakah kau akan mempergunakan senjata? Persetan, aku akan membunuh," geram anak muda itu. Maisa Bungalan menarik napas dalam-dalam. Anak muda itu benar-benar telah menjadi marah sekali. Sementara itu orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu dari kejauhan menjadi berdebar-debar. Pisau belati di tangan anak muda yang seakan-akan telah menjadi mabuk itu akan dapat menjadi sangat berbahaya. Apalagi di antara orang-orang yang berkerumun di kejauhan itu sama sekali tidak mengerti dan tidak dapat menilai apa yang telah terjadi. Mereka tidak mengerti bahwa selama itu Maisa Bungalan sengaja tidak berbuat apa-apa selain mengelak. Mereka menyangka bahwa Maisa Bungalan memang tidak mempunyai kesempatan untuk membalas serangan yang datang beruntun dan terus-menerus. Tetapi bagi mereka yang mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi, di antaranya para prajurit Singosari dan beberapa orang kawan anak muda yang kesurupan itu sendiri, justru menjadi berdebar-debar bahwa Maisa Bungalan akan mempergunakan senjata pula. Namun Maisa Bungalan sama sekali tidak menarik senjatanya. Ia masih tetap berdiri dengan tenang menunggu serangan lawannya yang berikutnya. Sejenak kemudian, anak muda yang sudah bersenjata pisau belati itu melangkah satu-satu mendekati Maisa Bungalan yang sudah siap menerima serangan. Seperti yang sudah diperhitungkan oleh Maisa Bungalan, maka pada suatu saat anak muda murid Empu Purung itu pun telah melompat menerkam. Pisaunya diangkat tinggi-tinggi dan kemudian terayun langsung menusuk bahu Maisa Bungalan. Namun seperti yang sudah dilakukannya, maka Maisa Bungalan telah menghindarinya. Selangkah ia beringsut sambil memiringkan tubuhnya. Pisau belati yang terayun itu telah kehilangan sasaran. Namun anak muda yang marah itu tidak kehilangan akal. Ia telah merubah arahnya mendatar, sehingga ujungnya pun kemudian menyambar perut. Tapi sekali lagi Maisa Bungalan mengelak. Pisau itu meluncur pada jarak tidak lebih setapak di depan perut Maisa Bungalan. Sementara pisau itu meluncur, maka Maisa Bungalan pun segera menangkap pergelangan tangan anak muda itu. Sekali ia melingkar sambil merendahkan diri, menarik tangan itu di atas pundaknya, dan sambil menghentakkan tangan itu, Maisa Bungalan mengangkat tubuh anak muda itu dengan pundaknya. Anak muda itu pun terlempar ke udara. Kakinya berputar dan kemudian terlempar, sementara tangannya masih dalam genggaman tangan Maisa Bungalan. Anak muda murid Empu Purung itu bagaikan berputar di udara. Badannya yang kuat kekar bulat-bulat telah jatuh di tanah pada punggungnya. Maisa Bungalan melepaskan tangan anak muda itu, tetapi anak muda itu tidak segera dapat bangkit. Sambil menyeringai, ia menekan punggungnya dengan telapak tangannya.
Baru sejenak kemudian murid Empu Purung itu tertatih-tatih berdiri sambil mengumpat-umpat. Meskipun punggungnya terasa sakit, tetapi ia tidak mau melihat kenyataan itu. Dengan wajah yang merah membara, ia masih tetap mengacungkan senjatanya kepada Maesa Bungalan. "Anak gila," salah seorang prajurit Singosari justru membentaknya. "Kau masih akan melawan? Persetan," geram anak muda itu. "Aku akan membunuhnya." "Anak yang tidak tahu diri, kau sangka bahwa kau akan dapat berbuat sesuatu dengan kegilaanmu itu? Aku akan membunuhmu pula." "Jangan membuat lelucon semacam itu," desis prajurit yang seorang lagi. "Pada suatu saat kami akan kehilangan kesabaran." "Aku tidak memerlukan kesabaranmu. Marilah maju bersama-sama. Aku akan membunuhmu semuanya." "Kau sudah hampir mati," desis prajurit Singosari itu. "Kau yang hampir mati." Prajurit muda itu tiba-tiba saja tidak dapat mengendalikan kemarahannya. Selangkah ia melompat maju, hampir saja tangannya meraih tangan murid Empu Purung yang menggenggam senjata itu. Untunglah Maesa Bungalan cepat bergerak dan mencegahnya. "Jangan marah," desis Maesa Bungalan. "Anak itu memang pantas untuk disumbat mulutnya." Dalam keadaan serupa itu, ia masih saja tetap mengigo. "Biar sajalah, ia berkata apa saja," jawab Maesa Bungalan. "Tentu tidak. Ia memaki dan mengumpati kami. Kita adalah prajurit-prajurit Singosari yang bertugas di sini. Ia tidak boleh menghina kita yang membawa limpahan kekuasaan Singosari atas daerah ini. Setiap orang tidak boleh menghina pihak lain. Anak muda itu memang tidak boleh menghina siapapun. Tapi biarlah ia menyadari kesalahannya. Jika ia sudah mempunyai waktu untuk mengendapkan perasaannya, kini ia sedang dibakar oleh kemarahan dan kekecewaan. Tetapi ia tidak boleh berbuat sekehendak hati. Aku dapat memukulinya sampai mati tanpa urusan apapun juga," dari seorang prajurit muda. "Tentu tidak," sahut Maesa Bungalan. "Justru karena kita seorang prajurit, apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan, bukan sebaliknya. Bahwa karena kita seorang prajurit, kita dapat berbuat apa saja." Prajurit muda itu agaknya tidak dapat mengerti keterangan Maesa Bungalan yang juga masih muda. Tapi seorang prajurit yang lebih tua menggamitnya sambil berbisik. "Jangan diseret oleh perasaan yang keliru. Dengarlah pendapat Maesa Bungalan. Ia adalah orang yang justru menjadi sasaran kedunguan anak gila itu. Tapi ia tetap dapat menguasai perasaan dan tingkah lakunya." Prajurit muda itu menarik napas dalam-dalam seakan-akan ingin mengendapkan kembali perasaannya yang sudah bergejolak sampai ke kepala. Dalam pada itu Maesa Bungalan melangkah mendekati murid Empu Purung itu sambil berkata, "Cobalah mengerti apa yang telah terjadi. Jika aku mencegah kawanku menghukummu bukan karena aku takut akan akibatnya. Setiap prajurit tidak akan gentar menghadapi apapun juga. Tapi kami pun sadar bahwa yang kami lakukan adalah suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang pulanglah. Dan jangan mencoba lagi agar kau tidak terperosok ke dalam kesulitan. Aku tahu kau tentu seorang anak muda yang baru mendapat latihan-latihan olah kanuragan. Barangkali kau baru menerima jenis ilmu yang kau anggap mumpuni. Tetapi kau harus sadari, tidak ada ilmu yang tidak terkalahkan. Aku sekarang tidak dapat kau kalahkan, tetapi tentu ada orang yang dapat mengalahkan aku. Dan barangkali orang-orang itu justru pada suatu saat kau kalahkan." Murid Empu Purung yang masih membawa senjata itu memandang wajah Maesa Bungalan dengan sorot mata yang membara. Dan karena sorot mata itulah Maesa Bungalan merasa prihatin. Anak muda itu ternyata sama sekali tidak mau mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Meskipun ia kemudian hanya berdiri mematung, namun nampak pada matanya
bahwa ia menyimpan dendam yang membara di dalam hati. "Kisanak," berkata Maesa Bungaran, "mungkin saat ini kau masih dibakar oleh kemarahan. Tapi aku harap kau cukup dewasa menanggapi keadaan. Kaulah yang telah memulai membuat persoalan. Aku tahu tentu bukannya tanpa maksud, tetapi kau dapat menilai apakah hasil dari tingkahmu yang aneh itu." Anak muda itu tidak menyaut, tetapi senjatanya masih tetap tergenggam. "Serahkan senjata itu," desis Maesa Bungaran. "Meskipun aku tahu bahwa kau masih menyimpan senjata serupa di rumahmu, bahkan mungkin tidak hanya satu, dan bahkan mungkin kau juga menyimpan pedang, tombak, dan senjata-senjata lainnya." Wajah anak itu menjadi semakin membara. "Serahkan Kisanak, itu adalah suatu pertanda bahwa kau mengakui kesalahanmu." Anak muda itu masih tetap berdiri dengan tegang. Tapi dengan tenang Maesa Bungaran melangkah semakin dekat. Prajurit-prajurit Singosari yang menyaksikan menjadi tegang pula. Bagaimanapun juga anak muda itu masih tetap bersenjata. "Jangan mempersulit dirimu sendiri," berkata Maesa Bungaran. Sejenak anak muda itu memandang Maesa Bungaran dengan tatapan mata penuh dendam. Namun tiba-tiba saja ia meloncat maju dengan garangnya. Dengan sisa tenaganya ia menusuk lambung Maesa Bungaran dengan senjatanya. Yang menyaksikan serangan itu terkejut bukan buatan. Para prajurit pun serentak telah bergeser maju. Mereka telah siap melakukan apa saja menghadapi segenap kemungkinan. Tetapi yang mereka lihat kemudian adalah bahwa Maesa Bungaran telah menangkap pergelangan tangan anak muda itu. Dengan satu pukulan sisi telapak tangannya, maka pisau belati di tangan anak muda itu telah terlepas. Ternyata bahwa genggaman tangan Maesa Bungaran bagaikan himpitan besi baja di pergelangan tangan anak muda itu. Sambil menyeringai, ia pun menggeliat menahan kesakitan. "Ambil pisau itu," geram Maesa Bungaran yang masih mencoba menahan kemarahan yang hampir tidak terbendung. "Ambil," bentaknya, "dan serahkan kepadaku. Aku minta kau menyerahkan senjata itu." Para prajurit menjadi semakin tidak mengerti tingkah laku Maesa Bungaran. Mereka melihat Maesa Bungaran justru melepaskan anak muda itu. "Ambil pisau itu dan serahkan kepadaku." Wajah Maesa Bungaran pun menjadi merah. Ketika anak muda itu masih belum beranjak dari tempatnya, tiba-tiba saja tangan Maesa Bungaran terayun di wajahnya. Terdengar anak muda itu berdesah. Ketika ia terdorong selangkah surut dan bahkan kemudian jatuh terlentang di tanah. Ketika tangannya mengusap mulutnya, maka ia melihat warna merah di jari-jarinya. "Cepat bangkit dan ambil pisau itu," perintah Maesa Bungaran semakin keras. Tiba-tiba wajah anak muda itu menjadi pucat. Mulutnya terasa betapa sakitnya, sedangkan darah mengalir semakin deras. Sebuah giginya telah patah dan justru tertelan. Ketika Maesa Bungaran melangkah maju, maka dengan tergesa-gesa anak muda itu bangkit, betapapun tubuhnya terasa sakit. Dengan tergesa-gesa pula ia memungut pisau belati yang terjatuh. "Serahkan kepadaku, atau kau ingin aku benar-benar membunuhmu?" geram Maesa Bungaran. Anak muda itu ragu-ragu, tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk berpikir lebih lama. Ketika Maesa Bungaran bergerak setapak, maka ia pun dengan serta-merta mengacungkan pisaunya. "Seharusnya kau tidak gila," geram Maesa Bungaran. "Aku dapat kehabisan kesabaran dan membuat wajahmu berubah. Pegang pisau itu pada tajamnya dan ulurkan tangkainya." Anak muda murid Empu Purung itu tidak berani membantah. Ia pun kemudian memegangi pisaunya pada tajamnya dan mengulurkan tangkainya kepada Maesa Bungaran. "Jadilah pertanda bahwa kau sudah mengakui kesalahan dan kekalahanmu. Jika kau mengulangi tingkah lakumu yang gila itu, maka aku atau prajurit Singosari yang lain akan mengambil sikap yang barangkali lebih tidak menyenangkan lagi bagimu," berkata Maesa Bungaran.
Untuk kali ini, prajurit-prajurit Singosari masih dapat menahan diri. Murid Empu Purung itu tidak menjawab. "Sekarang pergilah," geram Maesa Bungalan. Anak muda itu melangkah surut dengan tegang. Ia masih tetap memandang Maesa Bungalan yang kemudian membentaknya. "Pergi, cepat!" Anak muda itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan Maesa Bungalan. Sekali-kali ia masih berpaling dengan cemas. Rasa-rasanya Maesa Bungalan itu menyusulnya dan menghantam punggungnya sampai patah. Tetapi Maesa Bungalan tidak beranjak dari tempatnya. Dibiarkannya anak itu pergi meninggalkannya dan kemudian meninggalkan tempat itu. Beberapa orang kawannya memandanginya dari kejauhan. Ternyata prajurit Singosari itu tidak beramai-ramai memukulinya. Bahkan Maesa Bungalan telah mencegah ketika ada seseorang prajurit muda yang hampir kehilangan kesabarannya. Namun dalam pada itu, anak-anak muda murid Empu Purung itu dapat melihat bahwa kawannya yang paling mereka banggakan itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi prajurit Singosari. Dengan mudah prajurit itu dapat mengalahkannya, bahkan dengan hampir tidak menitikkan keringat sama sekali. Prajurit Singosari itu berhasil menguasai mutlak. Tapi kawan-kawan anak muda yang gagal memancing persoalan dengan prajurit-prajurit Singosari itu tidak segera mendapatkannya. Mereka melingkar dan menunggu di balik pedukuhan kecil di seberang bulak sempit. Namun sementara itu, semua yang telah terjadi ternyata tidak terlepas dari pengamatan petugas sandi Singosari. Dari kejauhan, seorang petugas sandi telah melihat apa yang terjadi. Karena itulah, maka ia pun selalu mengawasi anak muda yang kemudian dengan tergesa-gesa pergi meninggalkan Maesa Bungalan. Dari kejauhan pula, petugas sandi itu dapat melihat bahwa di balik pedukuhan kecil, beberapa anak muda yang lain telah menemuinya. Meskipun petugas sandi itu tidak mendengar, tapi ia dapat memperhitungkan bahwa anak muda itu sedang menceritakan apa yang telah dialaminya. Ketika anak-anak muda itu melanjutkan perjalanan, maka petugas sandi itu tidak melepaskannya. Ia terus dan melihat-lihat anak-anak muda itu ternyata menuju ke padepokan Empu Purung. Tidak banyak kesimpulan yang dapat diambil oleh petugas sandi itu kecuali dengan demikian. Ia mengetahui bahwa anak-anak muda itu memang berasal dari padepokan Empu Purung yang tidak terlalu jauh letaknya dari barak para prajurit Singosari. Dalam pada itu, peristiwa itu pun telah didengar pula oleh Empu Purung. Sebenarnya ia tidak berkeberatan dengan cara yang diambil oleh muridnya. Tapi kegagalan itu telah membuatnya menjadi prihatin. "Jadi kau berhasil mancing perkelahian?" tanya Empu Purung. "Ya Empu, aku telah berkelahi atas nama aku sendiri. Maksudku, aku ingin memancing kemarahan para prajurit itu, sehingga mereka akan memukuli aku beramai-ramai. Itu akan dapat aku jadikan alasan untuk menyerang barak itu tanpa membawa nama padepokan ini. Karena yang terjadi adalah sekedar benturan antara anak muda. Tapi ternyata bahwa prajurit Singosari itu telah kepanjingan hantu. Jangankan beberapa orang, sedangkan sebuah pukulan telah membuat aku hampir pingsan.